barangkali ada yang harus ditanyakan ataupun masukan ataupun tambahan, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya tambahan. Baik, izin Pak Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Ibu dan teman-teman ya. Tadi sudah kita simak bersama bagaimana hermeneutikanya siapa Hasan Hanafi dan Nasr Hamid Abu Zaid ya. Kedua pemikir ini memang sangat kontroversial di beberapa kalangan, khususnya di Indonesia dan Indonesia. Lihat dari sejarah kehidupannya, bagaimana Nasr Hamid Zaid misalkan dia sampai divonis murtad dan diceraikan dengan istrinya karena gara-gara punya pemahaman bahwa Al-Quran itu ya milat dan kopi atau produk budaya. Namun terlepas dari kontroversialitas kedua tokoh, beberapa teori-teori yang dikembangkan itu bersinggungan langsung dengan Al-Quran. Teori Hasan Hanafi misalnya tentang kritis emansipatoris yang menekankan bahwa penafsir itu diberikan kebebasan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian literatur yang saya baca, Hasan Hanafi itu istilahnya menyayangkan kepada para penafsir terdahulu, ya, para penafsir klasik, karena mereka itu hanya berkutat di penjelasan bawah ayat, itu tidak merambah pada realitas masyarakat pada saat ayat itu ada. Sehingga memang lahirlah teori kritis emansipatoris dari Hasan Hanafi ini. Demikian juga Nasr Hamid Abu Zaid sempat dulu, kalau saya baca beberapa literatur, sempat datang ke Indonesia, Bu ya? Ya, pernah. Sempat datang ke Indonesia dan Jakarta ke Jogja. Ya, ke Jakarta ke Jogja, disambut baik oleh banyak orang ya, beberapa. Bahkan pemikirannya pun diadopsi oleh beberapa kalangan seperti Prof. Amin Abdullah itu ya, di antaranya juga banyak yang berkaitan dengan Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya begini. Dari dua tokoh ini, itu kan pemikirannya tidak mungkin lahir dari ruang yang hampa ya. Dia pasti ada istilahnya genealogi intelektual atau genealogi pemikiran yang pasti nyambung ke tokoh-tokoh yang sudah hidup sebelumnya. Nah, dari kedua pemateri tadi, saya ingin tahu pemikiran Hasan Hanafi yang tadi disebutkan oleh Kang Aden dan pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid itu sebetulnya induk kemana, genealoginya nyambung kemana. Kalau tadi ada kritik historis, itu siapa sebetulnya, memang sudah dibahas ya kemarin itu. Tapi saya ingin melihat saja analisis dari para dua penyaji ini. Sebentar Ibu, ininya habis. Disiapkan Ustaz. Iya. Baterainya habis, tunggu dulu. Sial, lanjut Ustaz. Pecahkan satu mangga gini buat 5 orang. Ya, lanjut. Jadi pemikiran mereka itu nyambung kemana sebetulnya? Kepada tokoh siapa, dan apakah dia hanya satu pemikiran saja atau mengadopsi dari beberapa tokoh langsung lalu dirambut menjadi satu teori, atau bagaimana gitu? Itu saja sebetulnya. Mohon jawabannya dari Kang Aceh Mulyadin dan Dini Nazifah. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman yang telah menanyakan kedua pemateri dari dua tokoh pemikiran tadi yang telah disebutkan, genealogi intelektualnya itu ke taksim mana ataupun induk mana ataupun kata bahasa Arabnya silsilahnya urunya kemana gitu. Ya, mudah-mudahan bisa ada jawaban dari Ustaz Aden dan Teh Dina Nazifah. Ada yang lainnya silakan.
Dijawab aja dulu Ustaz. Oh iya, silakan. Mau Ustaz Aden dulu, mau Pak Dini dulu, silakan. Mana yang itu lebih depan enggak? Baik, terima kasih Pak Moderator. Tadi terkait komentar dari Kausel Abdurrahman ya, itu mungkin menanyakan sanad ya, kalau di istilah pesantren ini sanad dan mazhabnya itu kemana. Kalau dilihat dari sejarahnya, dia belajar ke Faurike ya. Faurike itu berarti hermeneutikanya subjektif apa objektif ya Bu? Faurike itu. Nah, intinya antara dua hermeneutik itu. Jadi subjektif ya Bu ya. Ya. Yang mana? Nah, yang Faurike tuh subjektif apa? Fenomenologi. Fenomenologi ya Bu ya? Oh iya, besar fenomenologi. Nah, dia anak Ada suaranya, apa? Sekarang ada nggak Kang? Ada. Belajar hermeneutika tentang subjektivitas, objektivitas, dan fenomenologi. Tapi ada kasihan sekali. Ulang lagi. Suaranya hilang kan? setelah belajar dari berbagai artikel, jadi beliau itu hermeneutika kritis emansipatoris. Dari hasil belajar ke sana kemari, dia membangun, memberikan terobosan baru yang dinamakan hermeneutika kritis emansipatoris. Jadi pelopor dari hermeneutika ini. Jadi hermeneutika itu berdiri sendiri, terutama dalam konteks Al-Quran. Bahkan beliau juga mengkritik tentang hermeneutika objektivitas. Ya, kalau sudah habis buka, habis maghrib ya sudah sama. Sinyalnya kayaknya tuh Bisa saya sampaikan kayaknya. Ya, itu suaranya agak terputus-putus Kak, mohon maaf. Ya nanti kita aja. Nah, Kak Adin, kalau misalkan memang mengadopsi pemikiran Faurike ya, tentunya kalau kita klasifikasi menjadi 3 bagian, objektif, subjektif, atau subjektif, objektif, itu kira-kira menurut Kang Adin, pemikiran dari Hasan Hanafi itu masuknya Itu pemikiran Hasan Hanafi itu berdiri sendiri Kang, tidak mengikuti alirannya objektivitas dan subjektivitas. Dia punya pemikiran sendiri yang namanya Yang luar biasa itu pas bukannya kalau puasa maghrib. Aduh, isinya kan ini gimana ya? Senin Kendala teknis, mohon maaf. Iya, dilanjut Kang Aden. Jadi dia berdiri sendiri pemahamannya, yaitu di atas teori-teori yang dia bangun tadi Kang. Ya, terima kasih Kang Aden. Sudah ada gambaran dari pertanyaan Ustaz Abdurrahman bahwa kalau dari silsilah sanadnya ataupun induknya kemana tadi dijawabnya, yaitu berdiri sendiri ya di atas teori-teori yang tadi sudah dibahas. Itu barangkali Ustaz Abdurrahman gimana? Masih kurang ataupun lah, ada kendala teknis soalnya. Iya, nanti bisa diperjelas lagi oleh guru kita, Ibu Dokter. Kemudian Teh Dini Nazibah, silakan. Masih pertanyaan yang sama mengenai sanad ataupun silsilah keilmuan intelektual, ideologi intelektual. Silakan. Bismillah, ini takut salah kalau salah betulkan kalau di makalah saya tertulis bahwasanya salah beliau itu Nasr Habib Abu itu mengambil saham teori yang dimana yang luar dari Gadamer yang kemarin dipresentasikan oleh adik kita, itu kan ada konsep membaca produktif hermeneutik. Yang dimana kalau misalnya di Nasr Habib itu disebut dengan al-qiraah al-muntijah, yang dimana ini merupakan cara baru kalau dalam pembacaan teks Al-Quran yang menerima fakta adanya prasangka yang sah. Nah, kalau di makalah saya ini
Metode sangat ini juga banyak memberikan keluarganya pencerahan itu terhadap berapa sejumlah itu sahabat Muslim, yang mana tadi sampaikan ke Hasan Abu Zaid sendiri. Lalu di sini tertulis ada Fazlur Rahman, ada Muhammad Arkon, ada Hasan Hanafi, ada Farid Esak. Namun perbedaannya mungkin di sini perbedaan Abu Zaid dengan yang lainnya, Abu Zaid ini lebih mendalami pergulatan teks dengan menggunakan semiotik dan hermeneutik. Jadi menurut beliau dengan dua alat bedah ini, beliau maka bisa menunjukkan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Jadi kalau di sini hermeneutiknya Hasan Abu Zaid itu juga mengikut itu salah satu teori hermeneutik George Gadamer. Begitu Abu Abang kalau itu biar kebal. Ya, baik, mohon teh ini. Ya, terima kasih atas jawabannya. Berarti menginduknya kepada teori filosofis Gadamer ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang lain yang harus ditanyakan teman-teman ataupun yang kurang jelas atau ada masukannya? Silakan. Boleh saya, Ustaz? Silakan Reamel. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sambil angkat teh. Oh, janganlah. Oh, baik. Kalau teorinya Hasan Hanafi itu tentang yang sedikit saya baca mungkin tentang teori pembebasan ya. Itu tadi sempat disinggung oleh Ustadz Aden mengenai bukunya Islam kanan atau kiri. Nah, kalau itu tuh ya, seingat saya, mudah-mudahan tidak salah, itu isinya tentang penegasan Hasan Hanafi tentang istilah mengenai teologi Islam itu tidak ada yang kiri dan tidak ada yang kanan sebenarnya. Nah, itu lebih pada penekanannya mengenai Islam kiri dan kanan itu lebih pada penekanan teologi sosial. Jadi Hasan Hanafi mengartikan Islam kiri itu sebagai bentuk bentuk pembebasan pada masyarakat yang memang terbelenggu oleh penguasa pada waktu itu. Nah, seingat saya sih isinya tentang itu, tentang buku itu. Tapi mudah-mudahan saya juga kurang lebih gitu ya Bu, nanti minta tolong bahannya dari Ibu. Lalu kemudian kalau pembebasan relevansinya Hasan Hanafi, hermeneutikanya Hasan Hanafi di Indonesia itu kan ada kalau Quraisy Shihab sendiri kan mengamini tentang teori hermeneutika itu kan, tentang teologinya di bukunya Quraisy Shihab sendiri itu ada di bukunya Quraisy Shihab berpendapat bahwa sebagian dari teori itu dapat digunakan diaplikasikan dalam konteks penafsiran Al-Quran. Nah, itu yang kemudian dipublikat oleh Quraisy Shihab. Tapi kalau yang menentang sendiri di Indonesia kan ada Adian Husaini. Lalu kemudian di Mesir kan ada beberapa juga yang kemudian menentang dan menerima tentang teologinya hermeneutika itu. Kalau tidak salah Hasan Hanafi itu pernah dia seperguruan ya sama Hasan Al-Banna, Bu? Karena saya ingat ya ada fase-fase pemikirannya, fase awal dia bersama Ibnu Sirin gitu. Saya keingatnya itu ketika Hasan Al-Banna, keingat pernah kayaknya baca bukunya Hasan Al-Banna itu ada Hasan Hanafi. Makanya saya bilang apakah dia memang seperguruan atau memang ide satu pemikiran seperti itu. Kemudian corak pemikirannya Hasan Hanafi memang kalau di Indonesia itu hermeneutika Al-Quran tidak dibatasi pada persoalan perbincangan model-model pemahaman tertentu saja, baik atau teks semata, tapi berkaitan juga dengan penyelidikan sejarah teks, baik itu autentitasnya hingga pada penafsiran yang kemudian konteks dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ada kutipan komentarnya Hanafi itu yang pernah saya baca tentang hermeneutika dalam bahasa
Fenomenologisnya, hermeneutika itu berhubungan antara kesadaran dan objeknya dan di dalam kitab suci. Kurang lebih seperti itu yang saya ingat, Bu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Silakan bisa dijawab, Ustaz Aden. Itu mungkin hanya penekanan saja, Kang Ustaz, dari penambahan dari Teh Amel terkait pemikiran Hasan Hanafi dan biografi Hasan Hanafi. Jadi mungkin saya tidak perlu berkomentar terkait penambahan itu. Karya-karyanya kalau nggak salah ya Islami kan masuk karya-karyanya ya. Iya. Udah di karya-karyanya. Karya-karyanya. Terima kasih ya. Ya, barangkali ada yang lagi mau menambahkan karena waktu kurang lebih 15 menit lagi habis. Kalau nggak ada, langsung aja ke motor untuk menyampaikan arahan, masukan dan apa yang tadi telah disampaikan oleh ada lagi Pak? Kalau nggak langsung ke Ibu Dokter. Barangkali ada waktu. Ervian. Langsung aja ke Ibu kami. Ervian mau bertanya Ervian. Silakan Ustaz Ervian. Barangkali pertanyaan untuk presentator pertama, barangkali pembukaan isinya ada keluar masuk. Di antara poin yang saya simak ada tatapan penafsir untuk analisis. Suaranya putus-putus Ervian. Iya Bu. Terus nanya, top 8. Oh, kirang jelas ongkoh. Kuping kok Ustaz bentar. Sok. Pulang. Punten sinyalnya, aduh awan wae. Yang menjadi pertanyaan adalah di antara tahapan yang saya dengar dari tokoh yang pertama, di antaranya adalah analisis sejarah dan tahap general. Nah, dalam ini untuk dapat dari suatu yang menjadi pertanyaan adalah ada tahapan atau langkah untuk si penafsir dalam dan dari teks itu apa? Saya tidak mendengar apa-apa, Ibu, mohon maaf. Ervian, jadi pertanyaannya kalau putus jadi Aduh, kurang jelas ya. Barangkali Ustaz Aden dan Teh Dini barangkali tulis aja tulis. Langsung ke Ibu saja mungkin, Bu. Iya, nanti bisa kalau ada waktu nanti bisa dihitungkan lagi, ditanyakan lagi di WA ya, di WA grup. Silakan Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dok. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah presentasi. Tadi ada Mulyaden, presenter ya, bukan presentator. Asep Mulyaden, ada ini ya, walaupun Ibu nggak tahu ini itu yang mana ya, yang dulu pernah ketemu nggak ya waktu di hotel. Iya, Ibu yang ketemu Ibu di hotel. Oke. Karena nggak itu kan. Baik ya, ini sinyal ya.